Guntal artinya Gunung Talang, ya. Gunung Talang. Kebetulan sekolah kita kok terletak di samping Gunung Talang. Tapi kalau di samping Gunung Merapi, Gun Meraps. Tapi kalau sekolah kok letaknya di samping Gunung Kerinci, Gun Cranes. Kalau di kaki Gunung Sago, Gun Sex. Gunung Sago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdal Susi Santi nak ajak salam. Bilang balik ya. Allah makan pagi, halo lah. Makan sore? Halo lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru Vedic Eastern had full of ladies. Good morning. Alhamdulillahirabbil alamin allazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Nah, sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, kemudian Wakil Kepala Sekolah, Sekretaris Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Bapak Gubernur, Bapak Upati, Pak Camat, enggak dong? Ya enggak undang tuh, enggak doa. Undang lah. Nah, santi galak itu. Guru-guru majelis guru kesadonyo, Bapak Ibu, namaja matematik, namaja kimia, IPA, IPS, geografi, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Solo. Yes, you will change halfway with this teacher right there. Kemudian anak-anak kami, para siswa, siswi SMU 2, yeah? SMU 2, Guntals. Guntal artinya Gunung Talang, ya? Gunung Talang. Kebetulan sekolah kita kok terletak di samping Gunung Talang. Tapi kalau di samping Gunung Merapi, Gun Meraps. Tapi kalau sekolah kok letaknya di samping Gunung Kerinci, Gun Cranes. Kalau di kaki Gunung Sago, Gun Sex. Gunung Sago. Kan itu Ferdian, ya? Ferdian, Afdol, Yanto, dan Sulastri. Oh, Sulastri. Angin. Nah, tahan sebentar ya. Nah, tahan angin sebentar. Sebab sebentar lagi akan bertambangnya. Hari ini ko adalah hari yang kesekian yang bawa kemari sebab kita dalam proses pembuatan film. Yes, film. Mudah-mudahan filmku akan bisa ditonton nanti di Indosiar, di TPI, di TV Hitam Putih, ya. Kemudian di layar tancap, ya. Oh, ada syuting. Ada syuting. Kok ada syuting dari Bapak Haji Darbina. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi gini ko berlai masih duit ya baru, lay mangok ya baru. Aduh nala berhenti mangok. Nah, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita di bawah panas terik matahari pagi gini ko, matahari adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Pagi kini ko suasana dingin di Kayu Aro itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gunung, talang, bukit-bukit, awan, langit dan biru kasadonya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bagi gini ko adalah di atas tanah bumi ciptaan Allah. Maka keluarkanlah kata-kata alhamdulillah. Mengucap alhamdulillah lah payah pula. Ya. Nah, bekola solat, bekola puasa, bekola berzakat, bekola beramal dan sebagainya, mengucapkan minimal pagi itu adalah alhamdulillah. Indak pula lah. Yang produksi laki-laki indak lah. Ya. Baca alhamdulillah selama 2, 3. Alhamdulillah. Sianan tahu artinya itu? Hah? Salim tahu artinya Salim? Salim tak tahu. Engki tahu artinya? Tak tahu. Mari tahu? Alhamdulillah. Apa artinya? Sagala puji. Milik. Bagi. Untuk. Begitu ya. Walaupun awak anak SMA, awak para luju beraja language. Itu nama language, bahasa. Bukan language Inggris saja, tetapi termasuk language Arabi. Yes. Karena bahasa Al-Quran itu adalah Arabiah. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, maka dipindahkan ke bahasa Solo. Alhamdulillah, segala puji. Bagi Allah. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Rabbil, Tuhan. Good. Tuhan. Rabbil al-alamin. Apa artinya? Sekalian alam. Tidak ada Tuhan selain Allah lah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka segala puji bagi Allah kesadonya. Jadi yang dipuji itu tidak tumbuh-tumbuhan, tidak binatang, tidak jin, tidak sampah kadang, tidak. Tetapi yang dipuji itu adalah hal karena akan datang suatu hari nanti tidak ada Tuhan melainkan Allah. Presiden adalah Allah, RW-nya Allah, camat Allah, gubernur Allah, yaitu pada hari yaumul akhirat besok tidak ada manusianya di presiden sendiri. Walaupun di dunia aku ada RT, di dunia aku ada kepala inyak, kepala ikan, kaki inyak, kaki ikan, ya. Dikin hafri digustin hafu laut, ya. Enaknya pula. Sakunya pula. Nah, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin say'a. Takutlah pada suatu hari, ya, dan akan dibalasi diri pada diri, tidak bisa saling tolong menolong. Wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khazu minha 'adlun wala hum yunsarun. Hari kiamat besok. Di dunia aku si Yanto masih bisa menolong si Afdal. Si Randy masih bisa menolong si Yanki. Yanti masih bisa menolong Susi. Susi masih bisa menolong si Seren. Ada Seren juga. Seren masih bisa menolong siapa mau yaumul kiamah kan? Mardia. Nah, Mardia. Masih bisa tolong menolong di dunia. Tapi besok di akhirat, no. Itu ketik jauh itu terpandai. Baru bisa tolong lah, ya. Tolong ambo masuk ke surga aja. Kecik malaikat mau masuk neraka gini, masuk ambo ke surga aja. Enggak ada cerita. Yes. Itu besok di yaumul kiamat, di yaumul akhirat besok. Karena Al-Quran berbicara masuk itu kayak duit belum balik. Apakah kita duit salamu jadi di dunia ko? No. Ternyata ada kematian dan sesudah mati itu ada hidup. Itu enggak boleh cek dah. Al-Quran. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan
fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi tur. Kenapa kamu engkar kepada Allah? Dulu kamu mati, kemudian Allah menghidupkan kamu, kemudian mematikan Allah kamu, kemudian didik lihat, dan kepada Allah kamu kembali. Giang biang kecabiak sangka ketinggal burung ketobang gantian kabutui orang punya datang menyapui inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah meninggal itu ndak orang tua saja. Oh mulai mau 80 tahun baru mati, umur 100 tahun baru mati. No, kadang awak dalam kandungan barulah berpulang ke orang tua. 2 minit sudah itu mati saya ada ya. Anak remaja ada mati, orang dewasa ada mati, raja-raja mati, orang tua mati, Pak RT mati, anak sekolah mati, rakyat siapa kadang anak yin kasadonyo mati. Teng darah tung sing cang dong tong teng teng barada tung tang tung ting sing cang tung mati. Yes. Nah, kini di samping kita bersyukur kepada Allah, bersalat kepada Nabi Muhammad, kini kita dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlukah peringatan Isra Mi'raj? Ya, perlu. Kalau tidak perlu, tidak tahu, tidak paham awak kalau tidak ada peringatan-peringatan. Coba lah tidak diadam peringatan Isra Mi'raj, Isra Mi'raj itu tidak tahu. Tidak diadam nuzul Quran, itu nuzul Quran. Tidak diadakan Maulid Nabi, siapa Nabi Muhammad? Tidak tahu. Itu khati sincang apa reading tidak di sini. Tidak tahu. Sebenarnya Isra dan Mi'raj itu kita pahami setiap hari, setiap saat kita lah harus paham dengan Isra Mi'raj. Yes. Ikut penunjang, ikut sarana, ikut motivasi untuk bagi tahu kepada seluruh umat manusia bahwa terjadi peristiwa gaib tapi nyata. Itu adalah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak diperingati tidak ketahuan, tidak kenal. Ya. Memperingati itu tidak hanya ceramah betul kok. Begitu baca sejarahnya. Nah, kita pahami sejarahnya. Di mana sumbernya? Al-Quran. Al-Quran. Kitabullah. Kalam ilahi, kalam Tuhan. Itulah wahyu Al-Quran. Naungan kedamaian turun di bulan Ramadan. Itu Al-Quran. Di situ sumber. Al-Quran itu lengkap saudara. Nah, tambik lo atau enggak lah? Itu enggak lah jadi deput dari Rudi. Beliau ko adalah YouTuber internasional dari Jambi. Dari Swiss. Mudah-mudahan nanti di-share. Kalau di-share ceramah aku nanti insya Allah akan menjadi amal jariah bagi beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bisa ada kau jadi YouTuber bisa. Awak bisa jadi YouTuber, saudara. Tidak kerundang saya YouTuber. Ya. Afdal bisa jadi YouTuber. Mary bisa YouTuber. Silsi, Diva, Cynthia Bala bisa. Cynthia Bella bisa jadi YouTuber, saudara. Karena di sini adalah zaman digital. Zaman digital. Ya. Orde baru, zaman komputer, kini zaman digital. TikTok, Instagram, YouTube, ya. BBM habis. Line lewat. Ya. Jadi pergunakan itu untuk hal yang positif. Yes. Dalam MP itu kan cukup lah satu apa. Ada nombor, ada nombor ayat semua, tapi positif kan. Untuk mengambil materi pelajaran, ambillah untuk anak sekolah. Yes. Untuk memahami Isra Mi'raj, ada dalam HP. Yes. Itu khutisi jauh, ini ke sunau. Ada sana. Mau dengar ceramah Ustaz Abdul Somad, ada dalam HP. Ustaz Das'at Latif, ada dalam HP. Ustaz Sia saja yang berbicara tentang ilmu pengetahuan khususnya Isra Mi'raj ada dalam handphone saudara.
Jadi kasadonya bisa kita mengakses dan bisa mengupload dan bisa pula untuk menjadi seorang YouTuber. Yes, minimal YouTuber untuk diri seorang. Tiga sahabat itu seperti tiga saja. Jadi dalam handphone kau, telepon genggam kau, nah, cukup kasadonya, pelajarilah, tetapi jangan diambil negatifnya. Nah, negatifnya jangan ambil. Dan dalam Al-Quran begitu juga Al-Quran berbicara Isra dan Mi'raj. Lah dibaca dek Sianti tadi Al-Quran. Al-Quran ada juga berbicara matematik, ada. Al-Quran ada berbicara masalah geografi, bumi, antariksa, ada. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar sesuai dengan perhitungannya. Al-Quran berbicara ruang angkasa. Al-Quran berbicara masalah hujan. Fa'anzalna minas sama'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka turunkan air. Fa'anzalna minas sama'i, dari langit itu air. Fa'akhraja bihi, maka keluarlah dengan air itu minas samarati, buah-buahan untuk rezeki bagi kamu. Tumbuh batang pinus, tumbuh batang jambu, tumbuh batang jagung, tumbuh padi di sawah. Karena oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan hujan untuk menyuburkan tanah. Cukup diceritakan dalam Al-Quran. Dan salah satunya adalah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu khutbah jauh dan update gitu. Sebentar ya. Kita mati mana dulu? Lah, lalu sekali. Lain lalu Cynthia lalu. Cynthia aku kabarnya selama seminggu aku tak ada lalu loh. Ya. Gila makan sekali dah. Jadi berbicara masalah Isra dan Mi'raj dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 1, kemudian ada dalam An-Najm yang dibacakan tadi ayat 2 balik, mulai dari ayat 2 balik ya. Apa kata Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 1? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Subhanallah. Itu bunyinya. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina wa huwa as-sami'ul basir. Subhana apa artinya? Maha suci. Nah, kok Al-Quran berbicara Isra Mi'raj kan? Lah, Al-Quran itu langkau isi dalamnya. Thank you. Oh, serius gue ya. Ya kalau sikot agak berarti penganak nak pulang kok. Nah, dia lihat kemari. Nah, kalau kemari Pak, kan jalan butuh. Subhana artinya maha suci. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu memang maha suci. Kalau lah maha itu telah dia Allah menyatakan di situ kemahasuciannya. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyaknya sifat Allah, salah satunya adalah Al-Qudus, suci.
yang telah subhanallazi yang telah memperjalankan asra, memperjalankan. Kalau tidak diperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kesampai Nabi ke Sidratul Muntaha, dari Makkah ke Masjidil Aqsa, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, berapa jaraknya? Siapa tahu? Anto tahu? Afdal? Yendri tahu? Yendri? Berapa jaraknya? Meri? 1.500 kilo. Tidak 1.500 senti dah. Nah, Samuik bisa ndak dari Kayu Aroko ke Padang dalam waktu setengah jam? Bisa ndak? Hah? Kalau nyoba jalan seorang lah bisa? No. Kalau Samuik jalan seorang setengah jam ke Padang lah bisa? Nggak bisa. Kalau nyoba Batenggek dia contoh lain. Menampangnya itu jasa Melindo kan, Samuik kan menampang tiba dia. Kita balik. Cacak dari Kayu Aroko ke Damas Raya bisa ndak dalam 6 jam? Menampang je tu. Ya, naik travel ya. Ulah Piton dari Kayu Aro ke Kota Baru Solo ke rumah Haji Godok, dari rumah Haji Rio, bisa 15 menit atau setengah jam. Karenanya menampang dia tu, menampang je becak, menampang pulau je bendi. Alai. Bantu itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan Allah dari Makkah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Mi'raj. Artinya Isra dan Mi'raj pengertiannya adalah perjalanan di alam nyata dan perjalanan di gaib katanya. Isra Mi'raj, cu kata. Berapa kata? Cu. Tidak dua, cu. Nah, what? Fil Arabiyah Sani Isnain, dua. Isra je, Mi'raj je. Isra masih termakan je di otak. Masih terjangkau je di panca indera. Bahkan dalam kesaksian kita tu ada yang menampak. Betul lagi dulu. Ditanya Muhammad, ada saudagar para pedagang yang menampak kajang. Kamu tahu ya? Yang capek. Apa kendaraan yang dinaiki oleh Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj? Adalah burak. Hai. Woi, itu sinjau. Burak apa artinya burak? Burak itu bahasa Arab. Apa artinya bahasa Arabnya? Kilik. Apa artinya? Kilik. Jadi ada kendaraan burak yang dinaiki oleh Nabi Muhammad SAW, secapek kilik. Jadi kalau lasak tangan kok jadi. Jadi kalau yang tu betul tu kalau dah. Nah. Jadi burak tu lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan Allah Subhanahu wa taala sehingga capek. Nah, pertama sekali di alam nyata dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu masih di alam nyata. Masih bisa diterima oleh akal pikiran. Tetapi kalau kata pada Isra dan Mi'raj yang putih dalam satu malam itu, sepertiga malam itu,
diperjalankan Allah Subhanahu wa taala kalau menuri akawa ndak tamakan. Mustahil. Baraja jauh kata itu. Bara banyak galaksi di galaksi miliaran planet-planet yang dilampaui oleh Muhammad kata itu. Sampai ke Sidratil Muntaha langit ketujuh. Nah, langit nang katu jauh ndak kata itu. Jauh sama meri yang kecil daki itu. Nah, jauh. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan, maka jauh bisa jadi daki. Nandak mungkin bisa jadi mungkin. Nandak biasa terjadi bisa terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Semua. Halo. Nah. Itu peristiwa luar biasa nandak terjangkau oleh nalar manusia, tetapi karena kehendak Allah ikut terjadi dengan beberapa tampik singgah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak tampik singgah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai dulu beliau ke Bukit Turisnina di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, sampai langit yang ketujuh, sehingga Nabi Muhammad SAW itu kesabarannya adalah peristiwa gaib yang tidak termakan oleh tak manusia, tetapi diterima oleh keimanan. Anak bisa menerima itu keimanan. Karena gaib. Apa ayat? Orang yang bisa menerima yang gaib itu apa ayatnya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Yang gaib itu tidak peristiwa Isra Mi'raj saja. Neraka gaib, surga gaib, kedatangan hari kiamat gaib, mati besok gaib, yang terjadi besok gaib, yaumul mizan gaib, alam kubur gaib, kasadonya gaib. Tetapi kalau iyo kata Allah Subhanahu wa taala, iyo kecil Al-Quran, iyo kecil Nabi Muhammad SAW, maka itu terjadi. Gaib memang tak termakan oleh panca indera manusia, tetapi nya terjadi. Bila terjadi di kiamat, Allahu a'lam, gaib. Tapi nya ada dah Allah Subhanahu wa taala. Ada, nya gaib. Allah lebih gaib dari yang gaib. Tetapi nya ada karena Allah bersifat wujud. Ada alam semesta karena ada yang membuatnya gaib. Jadi awak harus beriman dan wajib beriman kepada yang gaib. Salah satunya adalah Isra dan Mi'raj. Memang kalau dipikir otak manusia, tidak terpikir otak manusia. Karena akal pikir manusia terlalu ketik untuk memikirkannya. Nah, karena hal-hal yang tidak mungkin. Tetapi iman manusia bisa menerima itu. Artinya tidak semua manusia percaya akan peristiwa Isra dan Mi'raj. Saat Nabi Muhammad SAW selesai Isra dan Mi'raj, ya, diceritakan oleh Nabi Muhammad di Makkah pada itu, maka diterima oleh manusia dengan 3 perkara. 3 sifat manusia menerima kejadian Isra Mi'raj. Yang pertama tidak percaya, ya kecil Nabi gilo, lagi lo tu mah, tidak do itu loh. Leka mungkin Nabi Muhammad kata bang katanya, kalau iyo kata bang angkit kaki kus balajo, angkit sekolah lain. Nyates Nabi Muhammad SAW gilo tu bang, tidak do tu loh. Yang kedua, paru-paru, iyo indak, apa tu?
tidak. Nang ketiga, ada manusia yang langsung menerima kebenaran terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu? Abu Jahal itu tidak percaya tu. Ya. Kalau Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok, Abu Dapur je percaya tu. Ya. Bahkan ini pula nama ngumpul orang Makkah tu saudanya. Orang Makkah berkumpul lah. Nabi Muhammad kan menceritakan ini kecilnya Isra Mi'raj malam tadi ya. Ini pula nan ponek malala kengkenia mengumpul orang supaya orang kau berkumpul, maka diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi tidak perlu mengumpul orang lah. Nabi tidak perlu mengumpul orang lain. Maka yang kedua, perbaru yang ketiga yang mempercayai Isra dan Mi'raj itu adalah Abu Bakar Siddiq. Siapa Abu Bakar itu? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Muhammad itu kan banyak. Ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman, ada Ali, Zaid bin Ziyad dan lain sebagainya. Banyak sahabat Rasulullah SAW itu. Pokoknya yang satu berjuang, satu berdakwah, satu mengembangkan Islam. Kasadonya itu adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Di kalangan anak-anak seperti itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi awak anak SMA Gunung Talangko kalau satu menyebarkan Islam, minimal awak satu menyampaikan kebaikan-kebaikan, itu adalah perpanjangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengembangkan Islam itu, mengembangkan agama itu tidak cukup di ustaz saja, tidak cukup di ulama saja. Sia saja, lai orang, lai manusia, lai mangoknya, lai dua matanya, insan, maka ia berhak. Wal takum minkum ummatan yad'u ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah kamu manusia amar ma'ruf nahi mungkar, menyebarkan kebaikan, ya, menjadi pendakwah, perpanjangan tangan. Lah, jangan ndak ustaz saja, ustaz penceramah, ustaz pun. Awak kalau indah awak sialai. Apalagi awak anak siswa SMA 2 Gunung Talangko, awak masih muda-muda, awak masih remaja, jangan ditunggu gaya untuk dakwah. Jangan ditunggu gaya untuk membaca Al-Quran. Jangan ditunggu gaya untuk mengenal Allah. Jangan ditunggu gaya untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kini pita awak masih berahsia, kaset awak masih berahsia, penyimpanan awak masih kuat. Tuntut ilmu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai kalian lah. Dan jangan sampai kena narkoba. BNN, Badan Nasional Badan Narkotika, kalau menang ya. Jadi semua awak harus siap untuk penyebarkan agama Islam. Siap? Takbir. Jadi di samping awak belajar kimia, di samping awak belajar matematik, di samping awak belajar IPS, di samping awak belajar ilmu umum dunia, tetapi di samping itu awak sisihkan waktu, sisihkan tenaga awak untuk menyebarkan agama Islam yang awak ketahui saja dulu. Ya. Kan tak sadar awak paham tentang solat, awak ketahui seketik, zakat ketahui seketik. Pokoknya kebaikan-kebaikan yang awak tahu sebarkan, dan jangan sampai menjadi orang yang menjauh dari Islam, jauh dari Allah, jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak di awak-awak nak muda-muda ko, generasi ko, Islam tidak akan berkembang. Yakinlah.
Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW, kalau tidak dilanjutkan dek para sahabat, kalau tidak dilanjutkan oleh umat agama Islam kau, maka Islam tidak akan sampai di akhir zaman saat ini kau. Itulah berada di akhir zaman. Godaan semakin kuat, cobaan semakin kuat zaman kini kau. Narkobanya lah, ya, tawuran-tawurannya lah, alih. Banyak kini kau anak-anak nakal segala macam. Maka kedatangan Nabi Muhammad SAW adalah liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Bahwa supaya manusia kau berakhlak baik, batarati, patuh ke orang tua, patuh ke guru-guru, indak melawan ke guru, indak narkoba, indak tawuran. Ikesin hafri dikistin hukuratir kisudidai. Yes. Lah siap menjadi orang elok? Siap. Siap untuk menjadi orang yang taat kepada Allah? Siap. Insya Allah. Nah, jadi wak beraja di Gunung Talanggo, di SMA Gunung Talanggo adalah untuk beraja ilmu pengetahuan. Di samping itu kita patuh ke guru, ya, dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping kita mensucikan Allah, ya, kemudian di siku kita ambil pelajaran subhanallazi asra bi 'abdihi laila, yang Allah angkat ke langit itu adalah abdihi, hambanya. Siapa hamba Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang taat kepada Allah. Beliau utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan orang musyrik, bukan orang kafir, bukan orang yang jauh dengan Allah, bukan orang yang mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata manusia. Nyandak nampak tapi aduh. Lah, nyandak nampak tapi ya aduh. Mengapa raja setan aduwwum mubin itu? Supaya menjadi kawan dia dalam neraka. Supaya awak mabuk tiket ke neraka. Mabuk tiket ke neraka. Bampuk berjudi segala macam tiket ke neraka. Itu kerja setan. Jauh dilawan adalah dengan Al-Quran. Kita pelajari Al-Quran dengan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasadonya itu kita pelajari di dalam Al-Quran. Maka sangat sedih kita ketika siswa-siswi Gunung Talang, SMA Gunung Talang masih ada nanlun pandai baca logat. Siapa yang pandai ngaji? Lah pandai ngaji saudara? Nah, kalau pandai ya beraja ngaji dulu. Bada teba, babawabi, bada panbu, baduo dia teban, baduo di bawah, baduo di depan, ban, ya duo dia ya duo di bawah, ya duo di depan. Nah, ulang tuh ya. Kalau kelas santai yang meriah. Kalau lu pandai ngaji, jangan ada malu-malu beraja ngaji bila. Nah, kemudian kalau lah khatam Quran jangan berhenti ngaji. Kalau lah khatam Quran bukan untuk berhenti ngaji. Yes. Khatam Al-Quran itu hanya sekedar pandai baca orang. Kalau lah pensiun awak lah berhenti lu ngaji hanya hilang balik. Nah, hilang balik. Nah, jadi bila berhentinya beraja ngaji? Bila berhentinya beraja ngaji? Kecik Silvia kalau lah mati dia. Kalau lah tiba malaikat maut, lah tiba malaikat Israel, Allah cik-cik angok. Itu betul lah. Di situ berhentinya beraja membaca Al-Quran. Karena di saat sakaratul maut itu, disitulah fungsinya Al-Quran. Disitulah fungsinya zikir, disitulah fungsinya salat, disitulah fungsinya awak amal-amal awak salamu itu akan menolong awak mulai dewa sakaratul maut.
Si Fajri bersedekah ke musola 5 roti piah. Si Yanto berinfak ke sekolah 2.000 piah. Si Yanti bersedekah 5.000 piah, 2.000 piah. Barangkali sanggup penawak ya, itu akan datang besok di yaumul akhirat. Kan tak terasa gini lah, solat kini terasa hasilnya, berzakat kini terasa hasilnya, kan tak itu lah. Tapi mulai saat kita sakaratul maut, disitulah amal ibadah yang kita kerajukan sorang-sorang ya, akan berfungsi. Amalan Yanti berfungsi untuk Yanti, amalan si Selfie berfungsi untuk si Selfie, amalan si Afdol untuk si Afdol, amalan si Jamal untuk Jamal. Si Yanto pernah senyum, pernah menolong orang, pernah berzakat, pernah menolong anak yatim, pernah satu gotong royong di masjid, pernah menghadiri majlis taklim, pernah ikhlas segala macam. Maka amalannya untuk si Jamal, untuk si Yanto, untuk Joko. Siapa yang berbuat, siapa yang menanam, ini yang memetik hasilnya. Yes? Okay. Narkoba, no. Narkoba. Tauran, no. Mana suaranya? Suku tauran, lain tak? Oke, narkoba, no. Yes, narkoba, tauran, nah laki-laki masuk ya. Mabuk, no. Disiplin, yes. Belajar yang rajin, yes. Disiplin, yes. Anti narkoba, yes. Rajin ibadah, yes. Nah, jadi melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW ambillah pelajaran, ambillah hikmah. Salah satunya jadilah hamba Allah. Karena hamba Allah itulah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Bukan hamba harta, bukan hamba kekuasaan, bukan hamba ini itu dan lain sebagainya, tetapi hamba Allah. Siapa itu hamba Allah? Yang rajin beribadah kepada Allah. Bukan hamba setan yang memperturutkan program-program setan saudara. Bukan. Dan guru-guru kita di sekolah kau lamajakan bagaimana siswa dan siswi menjadi orang yang cerdas, yang pintar, yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal awak kamu ngarajon. Jangan sampai melawan ke guru, jangan sampai ndak adu adab ke guru, jangan sampai ndak membuat PR. Kok tiba pagi talambe, orang masuk jam 7 awak bertiba jam sebalik. Jangan, ya. Tetapi tayanglah diprogramkan guru di sekolah itu untuk nenelok saudaranya. Kan ada guru macam narkoba aja lah kalian. Jangan sholat kalian jangan puasa kalian. Kan ada guru macam itu dah. Nah, itu makanya beradab, bertingkah laku baiklah kepada guru, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap? Alangnya. Nah, santai ya. Enggak 10 ya, 2 minit lah. Lah, jadilah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, karena hamba Allah itulah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW penyebab terjadi Isra Mi'raj karena meninggalnya paman, meninggalnya istri Nabi pembela agama Islam. Maka kita hari kini di akhir zaman, apalagi untuk siswa dan siswi Gunung SMA Gunung Talangko, jadilah penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Menjadilah siswa yang cerdas, jadilah cerdas yang baik, jadilah siswa-siswi yang beramal saleh, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan Abo, kalau nalabi angin saudaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.